Um, jadi kalau mencoba mengingat kembali masa reformasi dan ini langsung waktu itu direspon dengan amandemen konstitusi. Dan memang salah satu hal yang di amandemen dari konstitusi kita yang sebelumnya itu dianggap yang sesuatu yang sangat sakral begitu, akhirnya berhasil dengan kesepakatan bersama, ya, adanya pengaturan di dalam terkait dengan pemilihan presiden, termasuk di dalamnya adalah batas masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, tuntutan dari reformasi pada saat itu, seperti tadi Mas Fadli sudah sampaikan, nyata sekali kita harus batasi kepemimpinan presiden itu, karena ya itu kan merefer masa Orde Baru, ya, langsung, yang memang seperti Undang-Undang Dasar pada saat itu dapat dipilih kembali, gitu kira-kira begitu, ya, pasal 7-nya kan sebelum dirubah. Nah, jadi ya dipilih terus saja begitu kan di orang yang sama, dan itu sudah terbukti. Di orang yang sama memimpin itu cenderung akhirnya menjadi otoriter, korupsi di mana-mana, kira-kira begitu, ya, nepotisme dan seterusnya. Jadi kita punya masalah yang sangat besar. Nah, untuk merespon itu, maka salah satu yang menjadi agenda besar untuk ditata adalah mengenai bagaimana kepresidenan ini, begitu, bahwa perlu dipilih secara langsung, dan kalau cara langsung itu seperti apa, itu semua sudah tertuang di dalam konstitusi kita, dan masa jabatannya harus dibatasi. Nah, jadi kita ingin agar tidak terjadi seperti apa di masa Orde Baru itu. Nah, kok sekarang kita ingin buka lagi gitu. Nah, jadi ini memang menjadi pertanyaan besar untuk pihak-pihak yang mengusulkan ide ini, gitu, ya. Bukan tidak boleh orang mengusulkan ide, ya tentu boleh saja, gitu. Tapi kan menjadi pertanyaan, apakah sudah lupa dengan masa Orde Baru pada saat itu, begitu. Apakah sudah lupa dengan upaya yang cukup berat bagaimana kita mengamandemen. Mengamandemen nggak gampang, nggak sebentar, hampir 4 tahun. Dan itu sampai ya gontok-gontokan juga gitu. Ada yang dituduh membawa agenda asing lah dan seterusnya, macam-macam lah, ya. Jadi itu fitnah-fitnahnya dan dorong-mendorongnya sangat kuat begitu, ya. Nah, jadi sekali lagi suasananya demikian sehingga kemudian bangsa Indonesia, kita semua, jadi kesepakatan di dalam konstitusi, ya harus dibatasi, ya, dipilih kembali, ada kata dipilih kembali, tetapi dalam satu kali dalam jabatan yang sama. Itu kurang lebih ada kata-kata seperti itu, yang artinya ya jelas tidak bisa diinterpretasikan lain, hanya boleh 2 term begitu. Nah, coba kita lihat detail sedikit. Kapan pasal atau ayat pasal 7 itu di amandemen? Kan kita tadi kita pahami ada 4, ya. Nah, pasal 4 tahun, ya, 4 kali amandemen. Nah, pasal 7 itu di amandemen pada tahap pertama. Nah, itu maknanya apa? Maknanya bahwa pembatasan hanya 2 kali itu sudah kepentingan semua, keinginan semua. Jadi perdebatannya nggak banyak. Coba bedakan dengan pasal lain yang terkait dengan jabatan kepresidenan dan sistem pemilihan presidennya, itu baru selesai, ya, umumnya di amandemen yang ketiga. Nah, itu apa maknanya? Karena itu terjadi perdebatan panjang. Jadi merasa tidak perlu, kalau perlu ya menasa alternatif yang lain dan sebagainya. Jadi perlu dipelajari lebih jauh. Tetapi mengenai pembatasan nggak perlu belajar jauh lama-lama amat, gitu. Kira-kira begitu.
semua sudah sepakat di amandemen tahun pertama, itu sudah perlu dibatasi. Karena semua merasakan betapa pentingnya pembatasan itu. Nah, jadi kira-kira begitu Mbak Mel. Jadi kalau ada ide-ide seperti ini, maka kita perlu pertanyakan dan hati-hati kalau ini mau diteruskan, itu bisa mengembalikan suasana yang waktu itu kita coba hindari dari jabatan presiden yang tidak dibatasi.